Setelah dia sempat masuk ke ITB, kalau saya teknologi mineral. Oh, teknologi mineral tuh, Pak, ya. Teknologi mineral itu tadi dari geologi, Ya. teknik perminyakan dan pertambangan. Untuk makan sehari-harinya saya nggak bisa di Bandung. Jadi kiriman dari orang tua emang enggak ada. Nggak ada, orang tua kan buta huruf. Pegawai negeri di Indonesia ini kira-kira ada 4 juta orang. Betul ya. Pegawai negeri ya. Iya, iya. Itu satu orang pun Pak, nggak ada yang tak korupsi itu. Iya, iya. Menteri Keuangan. Berbahaya itu kan omong-omong doang. Saya pertama dikirim ke Iran. Ke Iran. Ya, itu saya selesai training di Singapura. Iya. Saya ke Iran. Hancur. Ekonominya sekarang memang bangkrut. Bangkrut. Iya. Bangkrut banget ini. Nah, lama lagi mungkin dolar lebih dari 20.000. Bagaimana Bapak dari Pariaman bisa merantau ke sini? Bagaimana bisa Bapak masuk ITB? Bagaimana Bapak bisa kerja di Bulog dan keluar dari sana kerja di perminyakan? Nama saya Zaherman Hakim namanya. Hakim itu Hakimat. Iya. Itu sebenarnya adik dari bapak saya. Jadi karena saya tinggal sama dia, numpang tempat tinggal. Iya. Tapi nggak di ini. Ya, sedih lah namanya. Gitu. Iya. Bapak saya dibunuh Belanda Us. tahun 48. Iya. Umur saya waktu itu sekitar 3 tahun lebih. Ibu saya buta huruf. Iya. Jadi saya sekolah. Ya dulu kan sekolah kaki telanjang. Iya, betul. Terus pakai baju robek. Iya. Di SD 1 Sunur namanya. Sunur tahu saya tuh. Tahu ya? Tahu. Sekarang udah dekat bandara sekarang tuh. Dekat bandara Sunur. Iya, kalau sekarang udah bagus dulu. Ada kota itu, Pak. Dulu jalannya udah naik sepeda aja kita susah gitu. Iya. Dulu bukan sepeda namanya kereta angin. Kereta. Masih ingat masa kampung, Pak. Kereta angin. Kereta angin. Sudah itu SD, tamatlah itu SD kira-kira tahun 56 ya. 56 saya Tamat SD. SD di Sunur. Masuk SMP dulu Bu Alung. Bu Alung ya, Pak. Soalnya kan jauh-jauh itu. Jauh tuh. Ya. Jauh. Dari Sunur ke Bu Alung. Bu Alung dulu. 35. Apalagi dulu. Iya dulu. Naik kereta kucing-kucingan dengan ini Pak, dengan kondektur. Naik kereta kita di sini kondektur depan. Nanti kondektur jadi misalnya kereta berhenti kita lari lagi ke tempat yang sudah diperiksa. Pokoknya harus gratis lah ceritanya. Susah itu kan. Susah ya. Sudah itu Pak tamat SMP. Tamat SMP tahun 60. 60 Pak SMP. SMP SMP lu Bu Alung. Bu Alung. Masuk SMA di Padang. Itu masuk SMA di Padang. Seharusnya kita SMA kita di Pariaman mestinya. Iya. Saya ke Padang. Iya. Karena lulusan SMP saya angka 10 3 Pak. Oh iya. Orangnya miskin, kita miskin tapi otak apa namanya? Lumayan. Desa dulu namanya ilmu berhitung ya. Ya ilmu berhitung lah waktu Bapak. Berhitung itu 10 terus tuh Pak. Nggak boleh 9 itu rasanya malu kita. Malu. Harus 10 tuh. Jadi guru-guru pada ini macam-macam udah katanya kan. Dapatlah tamat SMA tahun 63. SMA Di Padang, SMA Negeri 2 Padang. yang di Purus sekarang. Purus, ya. Ini perlu ingat ini yang alumni SMA 2. Ini kan ada ikatan alumni SMA 2 Padang. SMA 2 Padang banyak juga sini alumni. Salah satu yang pernah jadi Kapolda itu. Iya. Siapa? Iya ada tuh. Ya dia sama Padang dulu, tapi orang Jawa dia. Orang Jawa. Tapi dia Kapolda ya. Bapaknya PM di Jawa dulu. Jadi tamat SMA lah. Langsung ke Bandung. Nekat aja tuh Pak ke Bandung. Dulu kan belum ada online tes, Pak. Pergi ke Bandung Pak tes tuh. Naik kapal laut itu, kapal Musi namanya, kapal Musi. Di kapal Musi itu bisik-bisik lagi tuh Pak sama petugas kapalnya. Untuk ongkos. Ya bisik-bisik itu kan. Sehingga kita agak murah dapat. Dapat makan kelas 1 kan anak kita dapat, karena kita bilang kita dapat taman SMA B namanya dulu Pak. SMA B itu ilmu pasti alam itu. Iya. Setelah dia sempat masuk
ke ITB, saya pilih teknik perminyakan. Dulu Iya, namanya di ITB itu Pak bukan fakultas, masih departemen namanya. Oh, ini departemen. Oh, Ya, ya, ya. Kalau sekarang udah jadi fakultas. Fakultas sekarang. Sekarang ada fakultas teknik sipil, fakultas ini katanya kan. Bapak teknik perminyakan. Kalau saya teknologi mineral. Oh, teknologi mineral namanya. Teknologi mineral itu tadi dari geologi, Ya. teknik perminyakan dan pertambangan. Kementeriannya SDM sekarang tuh. Jadi kita masuk teknik perminyakan. Iya, iya. Nah di teknik perminyakan ini Pak, tahu Pak, untuk makan sehari-harinya saya nggak bisa di Bandung. Jadi kiriman dari orang tua memang enggak ada. Nggak ada, orang tua kan buta urut, udah Iya, iya. meninggal lagi yang perempuan. Bapak, Lah bapak itu kan cuma. bapak tahun 48 udah dibunuh Belanda. Oh iya iya, iya. Tinggal sama ibu cuma. Iya udah yatim piatu kita jadinya kan. Jadi sekolah nekat juga tuh, Nekat, masih ya. nekat tuh. Nah ada satu peristiwa yang agak lucu Pak. Ah. Jadi di Bandung itu di jalan Kitiran dekat Unpad itu ada orang jual, ibu-ibu jual gado-gado. Iya iya. Jadi orang makan banyak masuk saya ikut aja makan. Orang keluar saya keluar aja. Iya iya. Sebenarnya ibu tuh tahu tapi dia diam aja. Diam aja dia. Iya iya. Nah setelah saya kerja, tahu berapa tahun saya sudah itu saya kerja, terus saya pergi ke Bandung. Wah pokoknya sendiri nih ke Bandung. Iya iya. Coba temu ibu itu, Bu. Waduh. Weh, nak Herman katanya kan tetangga dia. Udah udah gede, udah punya istri belum, Bu? Iya iya. Terus di mana tinggal sekarang di Jakarta, Bu? Terus saya ambil dari kantong saya emas 10 gram Pak kalung, kalungan kayak ini. Sakalungan kayak itu dia. Aduh. Iya, Bu, ini saya nggak bayar gado-gado berapa tahun, Bu. Nangis, Bu tuh. Nangis tuh. Itu kata suaminya, ngapain nangis katanya. Sedih dia ini sama Dulu anak dia enggak ada uang nih. Iya, tiba-tiba dikasih emas 10 gram gitu kan. Untuk bayar gado-gadonya itu berapa? Ada setahun, Pak. Makan gado-gado setiap hari. Nggak bayar, ya? Nggak pernah bayar. Tapi Keluar orang keluar. ya kan kita keluar dia nggak nanya-nanya lagi. Pasti dia tahu ya. Tahu lah. Iya, tapi kan, setahun. ya tapi dia Cuma dia kasihan gitu. ya tapi dia biarin aja, Pak. Dia kena ada uang nih. Ya kita ya kalau nggak tahu nggak mungkin juga baju kita itu doang, kita baju ke baju waktu itu kan ini kan baju waktu itu dua setel aja kan udah bagus pada waktu itu kotor cuci bawa berjemur berpakai lagi kan. Jadi sakalungan ini ibu Kokom, ibu Kokom kalau nggak salah namanya itu, sakalungan itu anaknya waktu itu datang kan, waduh nangis semua Pak. Itu saya kasih lagi duit itu 20 lah. Aduh. 35.000 saya kasih dulu. Banyak. Iya, kita sekitar ya 3 juta lah. 3 juta lah sekarang. Ya. Saya kasih dia nangis. Kalau mau makan di sini aja, kalau masih di Bandung, kalau makan ke sini aja katanya. Ya udah saya cuma sebentar aja balik lagi Jakarta. Waduh sedih banget. Pokoknya penderitaannya luar biasa. Sudah itu saya waktu kerja di ini Pak. Dit, Bapak tamat ITB tahun berapa? 68. 68. 68 itu masih titel insinyur Pak. Insinyur ya? Iya, Insinyur. Kalau sekarang udah ST. ST. Iya kan. Lebih keren dulu lah. Dulu kan Dulu insinyur. Dulu di sertifikat ijazah itu disebut itu insinyur. Insinyur, ya, Iya, dibuatkan disebut tanah insinyur. itu. Itu kalau sekarang Berhak memakai gelar insinyur. iya, insinyur gitu. Iya. Jadi apa tuh asli lah insinyur waktu itu. Iya. Oh, iya. Nah, sudah itu saya aktif tahun 6 agak tertinggal saya sedikit di tahun 65, 66 itu saya aktif di Kesatuan Aksi Mahasiswa. Oh, kami Pak ya. Saya pimpinan kami kontingen Bandung di Jakarta bersama Muslimin Nasution, Iya, ya, Muslimin Bonar Siagian, Iya, iya. terus si Sugeng Saryadi. Itu angkatan Bapak tuh ya? Udah angkatnya tuh. Sugeng Saryadi udah meninggal. Dah. Adi Sasono Ayo di Sasono. udah meninggal. Angkatan Bapak itu tuh. Angkatan saya tuh. Muslimin Nasution lebih tua dari saya memang. Iya, iya. Tapi masih ya letting Masih Bapak. ya dekat-dekat lah. Dekat ya. Nah sekarang Muslimin Nasution itu Pak rumahnya di Ruasari sekarang tuh nggak mengenal saya lagi deh. Iya, udah lama itu. Ya, bukan nggak ini Oh, udah memang kepala enggak apa ya? udah habis semua ingatannya. Udah hang. Sudah offset lah udah baca offset, itu. iya. Iya, udah nggak mengenal siapa temannya datang dia nggak mengenal, kita aja rangkul dia tuh itu. Enggak tahu. Kita ceritain kita dari mana dia nggak pasti nggak ngerti. Memang Padahal bekas menteri tuh. Iya, ya. Waktu zamannya Habibie kan jadi Habibie menteri dia, jadi- jadi menteri dia itu.
Sudah tuh si kalau Sugeng Saryadi meninggalnya dia jadi pengusaha ya. Iya, ya pengusaha. Ya, hanya 3 dia akan dekat dengan Sarnubi Said. Iya, Sarnubi Said. Oh, sini apa? Fahmi Idris. Fahmi Idris. Dia Lui. Iya. Ya, itu dia grup dia itu. Oh, Adi Saseno, Sarwono Kusmat Maju. Sarwono ya. Nah, Sarwono hampir satu angkatan. Cuma dia dari sipil. Iya. Dia dari sipil. Satu angkatan itu tahun 63 Sarwono, juga. ya. Jadi tahun 63 itu nomor NRP kita pangkalnya 110. Oh, itu. 6 angka kan 110 sekian. Saya 11058. Jadi Bapak dari kami kalau di apa enggak Tapi waktu untuk kami studi saya nggak terganggu, Pak. enggak ganggu ya. Nggak terganggu. Saya rajin gitu. Saya ingin sekali tamat tepat waktu dan saya membantu istri ibu gitu. Orang dari kami ke banyak ke HMI. Sebab kalau misalnya saya tamat nanti ibu saya udah meninggal percuma. Percuma saya nggak bisa berbakti kepada orang tua saya. Akhirnya ibu saya meninggal tahun 70. Iya. Oh, 70 ibu. Belum meninggal ya. Tapi cukup kuat, cukup ini tuh. Saya tanya ibu saya waktu saya udah di sini kan udah punya rumah saya di sini di Rawasari. Saya tanya ibu saya, ibu ke sini dengan apa? Dengan kapal laut katanya ini. Terus ongkosnya dari mana? Katanya saya kan jual warung. Warungnya dulu Bu Alung tuh dijual. Dulu kan orang kalau perempuan Pak kalau banyak duit kan beli namanya Ringgit. koin ringgit emas, Rupiah emas gitu Rupiah. Ada dia jual ringgit emas. Sampai di sini Pak ibu saya langsung mendengar saya itu saya kan sedih kan. Langsung saya ajak pasar baru. Kemudian saya beliin langsung tuh berapa emasnya, berapa gram emasnya segitu. Sekian gram katanya ambil di toko. lagi. Ya, itu orang. Iya. Jadi Bapak begitu tamat ITB, singkat cerita, kenapa bisa sampai ke Bulog tadi? Teman-teman di blog banyak. Jadi sudah sini aja, jangan pikirin jurusan katanya, kerja sini katanya. Lu bisa maling di sini katanya, cerita aja gitu dia. Bisa maling sini. Bisa maling di sini kalau gaji sih kecil katanya, tapi kan hidup lumayan di sini. Ya dapat rumah lagi kan. Sarjana kan dapat rumah. Dapat rumah. Di Rawasari. Dia kerja Bapak sana. Waktu pembangunan masjid kan masjidnya juga sama dengan masjid di ITB itu Masjid Salman juga namanya di Rawasari. Itu saya panitianya dulu tuh. Oh iya. Saya panitianya sama Muslimin Nasution. Jadi gimana ceritanya Pak? Bapak kan gaji kecil, berapa 100 di Bulog? 150 berapa gaji ya? Sebulan gaji 39.000. 39.000. Iya gaji cuma. Tapi dengan cara jual apa? Oh iya, itu 50.000 satu hari bisa dapat 2. Apa? Dengan gaji 1 bulan 1 hari dapat di situ jual beras. Kan saya menguasai beras waktu itu 360.000 ton. Astaga. Berapa gudang tuh Pak di Sunter tuh saya general manajernya situ. Jadi kalau datang beras dari dulu kan banyak beras dari luar ya, beras Cina, beras Pakistan, beras Australia segala macam datang. Terus yang mengambil waktu kita krisis beras tahun 65-66 itu Pak, Malaysia kan bantu kita ngasih gitu aja beras 100.000 ton. 100.000 ton saya ngambil ke Malaysia. Pak yang pergi Malaysia. Saya maksudnya bukan ngambil pegangan, bukan kan kita yang dokumen-dokumennya kita yang mengurus gitu. Mencari kapalnya, mencari ekspedisinya, sehingga itu gudang-gudang yang ini kita ambil semua di situ. Itu Malaysia baiknya waktu itu, tapi Malaysia dibersihin juga sama Soekarno. Soekarno komunikasi. Ganjang Malaysia belum. Ganjang Malaysia juga. Ya, tapi rakyat pemerintah Malaysia mau bantu. Sama juga kayak musibah Sumatera kemarin. Betul. Itu Malaysia kan membantu besar-besar. Tapi ditolak kan. Ditolak kita. Ditolak makanya. Rusak susah Indonesia. Saya betul. Bapak kalau tahu ya, pegawai negeri di Indonesia ini kira-kira ada 4 juta orang. Betul ya. Pegawai negeri ya. Iya. Itu satu orang pun Pak, enggak ada yang tak korupsi. Mulai dari yang bawah sampai ke yang atas. Tidak ada satu orang pun satu tak pun korupsi. yang tak ada yang korupsi, semua korupsi. Tidak ada yang tak korupsi Yang ya. tak ada tak korupsi. Ya misalnya kalau satpam korupsinya begini. Kecilan. Ya, Sesuai lah dengan ya, kedudukannya. korupsinya sekian. Misalnya contoh. Ah, Pesuruh misalnya atau disebut OB lah ya. OB. Disuruh oleh bosnya atasannya beliin makanan misalnya ke warung Padang misalnya. Makanan berapa Pak? Kata misalnya udah 200
200 porsi. Iya, iya. Nah, dinaikin oleh dia. Apa tuh, suruh warung Padang tuh bilang bikin kwitansinya nanti salah satunya misalnya 2.000 ya, padahal ini 1.500 Iya. cuma. Jadi sekelas dia pula korupsinya. Di make up oleh dia. Iya. Orang apa yang dipesan misalnya pakai telur, dia makan sendiri pakai ayam dia makan. Nah itu boleh dibuktikan Pak, benar, nggak bisa artinya cerita bohong, nggak ada bohong, boleh dibuktikan. Jadi kalau Presiden Prabowo sekarang mau kejar korupsi, Bohong. Sekarang dia pakai Menteri Purbaya, Iya. Menteri Keuangan. Purbaya itu kan omong-omong doang. Cerita lah dia kan dari tambang timah di Bangka sudah diambil uangnya, apa korupsi sudah diambil 13,1 triliun katanya kan. Duitnya kemana? Sampai sekarang kemana duitnya? Nah, coba apa pikir. Kemana duitnya yang dibilang seperti itu? Padahal dilihat tentu ada false cash, ada ininya. Iya. Kan omong-omong doang kan. Jadi Pertamina misalnya udah disita dari misal kali sekian triliun, duitnya mana? Kok gembel masih banyak, pemulung masih banyak. Kok uang kuliah aja dengan ini juga naik sekarang. Naik kan sampai 80% kalau nggak naik. Ya kalau nggak salah. Iya. Katanya 80%. Jadi sulit kelihatannya Pak korupsi di Indonesia ada untuk. Jadi 4 juta PNS itu Pak, satu pun tak ada yang tak korupsi. Karena saya pernah jadi pegawai negeri, saya nggak ngerti sih. Kan nggak mungkin. Bagaimana bisa hidup misalnya seorang pegawai negeri, taruhlah dia golongan 3A atau berapa lah ya. Terus dia sendiri punya mobil yang harganya 400 juta, punya rumah. Nanti dia punya ruko lagi di sana sini segala macam. Itu dari mana? Taruhlah dia terima gaji 15 tahun misalnya gajinya, nggak diapa-apain gajinya, dia nggak makan, misalnya dia makan daun aja misalnya kan, gajinya disimpan gitu, nggak kebeli itu, nggak akan kebeli oleh dia tuh mobil yang harga 400 juta. Nah kalau mobil satu di rumahnya itu seorang pegawai negeri, kalau mobilnya hampir sampai 3. Pakai motor gede, pakai motor yang harganya juga seharga mobil. Sekarang Vespa aja harganya, Vespa yang baru sekarang udah seharga mobil Pak. Vespa. Jadi Bapak dari apa? Kembali lagi, Bapak dari apa tadi? Dari Bulog, habis di Bulog mana Pak? Saya di Bulog kan cuma Berapa tahun? udah sampai 2 tahun, setahun setengah lebih. Gitu. Penyebab Bapak keluar di Bulog? Ya dapat di perusahaan itu. Dulu, Bukan. Ya, Apakah memang karena Bapak kan khutbah juga Jumat, dengar. Jadi di Bulog kan gaji kecil. Iya. Cuma maaf tanda petik, kalau malingnya kan bisa banyak dapatnya. Jadi apakah Bapak merasa berlawan dengan batin Bapak itu mana? Iya, meskipun ada kontradiksi dalam diri kita. Biasa itu. Apalagi saya waktu khutbah menganjurkan supaya hidup bersih, tapi saya sendiri nggak bersih. Kan aneh. Iya. Gimana saya bisa terus berkhutbah kalau begini sebelum baik keluar aja. Saya baca hadis, saya baca Al-Quran entah berapa kali saya, kalau bilang khatam udah mungkin udah 10 kali lebih saya khatam Al-Quran kali, dan hampir banyak ya Al-Quran yang saya hafal seperti surat Ar-Rahman, surat Waqiah, surat Hadid, surat pendek seperti Al-Buruj, itu hafal sama saya. Nah saya bisa setir, saya sekian meski kan bisa cerita misalnya tentang orang mukmin dimasukkan ke parit terapi di zaman sana kan, bisa ceritakan di mimbar kan. Tapi saya sendiri maling juga. Makanya Bapak ambil sikap, keluar di sana. Pindah ke ini Total Energy, perusahaan Prancis. Itu Total Energy itu perminyakan apa itu? Perusahaan terutama di minyak utamanya. Ini kimianya juga ada. Perusahaan Prancis. Perusahaan Prancis terbesar di Prancis itu. Terbesar kayak di sini Pertamina gitu. Jadi perusahaan Total Energy ini di Jakarta nih. Ininya Jakarta, seperti konsesinya ada di Jakarta seperti di Mahakam. Bapak yang di mananya? Saya pertama dikirim ke Iran.
Ke Iran. Ya di Iran itu saya selesai training di Singapura. Ya, ya. Saya ke Iran. Di Iran saya 4 tahun. Saya bisa bahasa Persia. Bisa baca Persia. Tapi nggak begitu lancar lah. Dari Iran kemana Pak pindah? Dari Iran 4 tahun di Iran ke New Caledonia. New Caledonia. Itu mana itu? New Caledonia baru itu di dekat New Zealand. Dekat New Zealand. Di Pasifik. Ya, ya. Itu kerja di situ Pak. Itu aneh lagi di sana itu Pak. Itu kehidupan aneh di situ. Kenapa Di sana itu Pak kan protektorat Prancis. Iya, iya, iya. Di sana itu menghasilkan minyak ya nggak sebanyak di Arab lah, tapi cukup lah. Iya, iya. Dan di sana tuh Pak kehidupan itu bebas. Ya, bebasnya maksudnya ya bebas seksnya, bebas segala macam, bebas minuman keras, bebas ini. Pokoknya bebas. Bebas banget Pak. Jadi kita misalnya maaf ya, kita kenal perempuan, misalnya di supermarket atau di bar atau di mana ya, atau di pasar lah kenal perempuan. Nanti kita ikut ke rumah dia. Ikut ke rumah dia langsung aja ke kamar dia, bapak ibunya ada nggak peduli Bebas. jadi untuk mencegah penyakit seks Iya, iya, iya. itu di tiang-tiang listrik di tempat-tempat umum itu disediakan Kondom itu. kondom ya. Gratis tuh Pak. Itu caranya untuk mencegah penyakit ya. Gratis. Jadi kamu boleh aja Ambil aja. hidup bebas seks bebas segala macam, tapi ada tuh pencegahnya aku. Ambil lah. Ya begitu maksud dia Ya, kan. nggak bayar. Ya, tapi nggak ditulis. Nah, tapi kan kalau ambil aja. Mau ambil satu kotak, mau ambil satu, ini terserah. Dari pemerintah. Tersedia terus banyak itu Pak. Di supermarket juga begitu. Berapa tahun Bapak di sana? Di Caledonia itu setahun lebih. Dari sana Bapak pindah ke mana? Ke Mahakam. Oh, Mahakam Indonesia. Ya Mahakam itu di bawah ini apa? Di bawah Total Energy dengan Jepang. Oh, memang ke Total Energy juga masih itu juga ya. Jepang. Sekarang udah diambil Pertamina. Dulu masih kan Jepang ya. dulu Jepang Tapi Jepang kerjasama sama Total Energy. Ya 50-50 Prancis, itu ya menanam investasi di situ lah dia. Jadi Dari sana Bapak itu sudah dekat pensiun belum tuh? saya pensiun 2001 saya pensiun. Bapak pensiun dari mana? Saya pensiun dari perusahaan asing itu dari Total Energy. Umur berapa itu Pak? Sekitar umur 60 ya. Pensiunnya ya. Pensiun 59 lah. Jadi Bapak pensiun tahun berapa? Apanya Pak? Pensiun Bapak tahun berapa? Tahun 2001. 2001. 2001 saya pensiun, kan kita biasanya kan nggak ada pensiun ya, cuma Iya, dikasih uang apa kan pesangon. kasih pesangon. Saya dapat pesangon 2 miliar lebih dari Total Energy. Terus istri saya sakit. Saya waktu itu tahun 2017 duit saya masih banyak gitu, tapi istri sakit. Nah dia samping sakit dia minta, kan waktu dia haji waktu saya haji kan saya belum kawin sama dia kan. Jadi saya haji itu masih bujangan. Masih bujangan Pak ada haji. Ada haji. Jadi dia minta umroh. Nah umrohnya itu tahun 2018 sebelum Covid. Iya sebelum 2019 2020 kan nggak boleh masuk. Iya. Nggak boleh. Kita 2018 bulan November istri saya ajak umroh. Tapi umrohnya itu yang harus journey lah, kita yang mewah lah ya. Jalan-jalan gitu lah. Jadi nggak ke Mekah aja. Ya saya ke Turki. Gitu. Dari Turki ke Yerusalem. Dari Yerusalem ke Mesir. Itu balik lagi Jeddah baru pulang ke sini. Jadi saya bayar waktu itu 27 juta. Waktu itu kalau cuma umroh biasa yang reguler itu cuma 19 atau 20. Ada yang 19, ada yang 20 tahun itu. Untuk Kalau sekarang sih hampir 30 juta. Iya, 30. Iya. Duitnya juga kalau waktu itu kan dolar baru 12 kali. Jadi Ibu sekarang masih ada? Udah meninggal. Kapan Pak? Oh istri saya. Istri Bapak? Tahun 22 meninggal. Oh, habis-habisan itu Pak. Dia minta sakit apa itu Pak? Biaya besar. Pulang dari Mekah itu. Ya macam-macam lah penyakitnya, ada yang diabetesnya, ada asam urat. Ibu orang Pariaman juga?
orang Cirebon, Oh, Cirebon. Kuningan Cirebon. Jadi Bapak pulang ke Padang, ke Pariaman sering? Enggak, ke Sumatera sering, tapi pulang ke Iya. Pariamannya enggak. Oh, ke Sumatera seringnya. Ke Sumatera sering ya. Pernah Kenapa Bapak enggak terus ke Pariaman? Ya maksudnya nggak nginep lama. Iya, nggak gitu, nginep lama. nggak nginep lama. Orang tua Datang- sudah- datang lihat ponakan aja. Ponakan Gitu. aja. Jadi nggak pernah sampai 1 minggu. Namanya gitu. kita laki-laki, Iya. kalau orang tua ada enggak ada. Sawah sih luas Pak, rumah. Sawah luas ya, sawah. Kalau di sana kan warisan kan jatuhnya ke ponakan. Ke keponakan. Jadi sawah yang sekian hektar itu ya ambil ponakan Iya. sekarang. Bapak suku apa, Pak? Koto. Koto. Oh, Bapak di Pariaman di mana tadi? Sunur. Sunur. Ini Pak, kalau dalam sejarahnya saya belajar sejarah budaya Iya, iya. ya. Ah. Suku di Padang itu dulu kan Ampat. Iya, iya, iya. Ampat. Koto Pindiang, Iya. Budi Budi. jadi ada. Iya. Nasib yang Budi hilang. Iya, iya. Karena pada waktu itu yang membawa suku Budi itu meninggal ya. Iya, iya, iya. Meninggal tidak punya keturunan. Jadi yang ada sekarang cuma Koto Pindiang, Iya. terus Caniago. Caniago. Caniago ini yang bercampur-campur dan Campur-campur. ini apa namanya bercabang-cabang. Betul, betul. Ada menjadi Piliang, ada yang apa ya, ada menjadi apa namanya? Ya macam-macam kan banyak kalau suku tuh. Kan? Tapi khutbah masih Bapak sekarang? Sekali Iya, Pak, sekali di Jumat. karena saya apa itu, bikin naskahnya itu Iya, iya. kadang-kadang malas gitu ya. Umur Bapak sekarang berapa? Usia? 82. 82. Tapi bisa segar ya? Olahraga masih tetap? Ya sekarang nggak sampai lah. Kalau dulu kan Memang rajin Bapak olahraga dulu? kira-kira 3 atau 4 tahun yang lewat itu saya masih, waktu istri saya sakit itu saya masih bisa lari 10 km. Kalau sekarang sebenarnya 2-3 km aja lari. Nah, Bapak melihat Indonesia sekarang ini mungkin dari segi ekonomi, kalau bisa juga demokrasi, hukum, gimana Bapak melihat? Hancur semua Pak. Hancur semua. Ekonominya sekarang memang bangkrut. Bangkrut. Ya. Bangkrut banget ini. Nah lama lagi mungkin dolar lebih dari 20.000. Nah di saat itulah nanti terjadi demo besar-besaran, pasti jatuh korban itu. Tahun ini demo besar-besaran jatuh korban. Nah di situ mungkin apakah kalau dia bertindak secara militer terus, ya apa namanya reformasi jilid 2. Jilid 2 ya. Nanti sekitar Juni atau sampai Agustus sampai hari kemerdekaan ini demo terus ini. Iya. Buktinya kemarin demo juga besar-besaran Pak. Sebab si Prabowo ini Iya. dia tuh udah cacat karena dibantu oleh si Jokowi kan. Jokowi Iya, ini iya. kan pemerintahan pertamanya memang lumayan ya. Iya. Walaupun korupsinya besar-besaran juga. Yang kedua tambah. Yang kedua gila-gila lagi. Nah, orang yang mendapatkan hasil dari permainan Jokowi itu yang menyokong sini kan. Sesuatu kan. Nah, pesan Bapak ada sekarang enggak? Karena Bapak hidup telah berapa zaman ini, ada pesan Bapak ada? Masih ada enggak Bapak ingin berpesan untuk pemerintahan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia? Kalau pesan saya simpel aja. Ah. Korupsi dihukum mati gitu ya. Iya. Itu. Seperti yang terjadi tahun 80-an ya di Cina itu kan. Itu di Cina itu Pak, kalau Bapak tahu sejarahnya kan, korupsi itu ditangkap ya, misal satu ketua partai, satu petinggi polisi, satu petinggi daerah, itu ditembak Pak. Tembak di depan umum. Ditembak di depan umum. Supaya yang lain cerah. Disaksikan oleh keluarganya, anak istrinya. Sudah itu peluru yang buat menembaknya itu Pak, selosongnya itu harganya cuma berapa kan murahnya itu. Disuruh bayar. Iya. Disuruh bayar supaya istrinya. Kamu bayar ini. Betul-betul untuk jerah. Oh, jadi benar-benar keluarganya kena shock hebat-hebat. Benar-benar yang melihat pada waktu punya, gua nggak mau korupsi lah katanya kalau gitu caranya kan. Bayangin misalnya Bapak, misalnya seorang korupsi si A, misalnya ditembak sampai 3 peluru baru mati. Iya. Kosong pelurunya itu Beli, bayar. masukkan ke plastik, Bayar. Padahal murah aja begitu, nggak dibayar juga nggak rugi, efeknya- nggak rugi negara kalau nggak dibayar. Tapi kan Efeknya luar biasa kan. Buktinya Cina itu begitu selesai menyerahkan
eksekusi ke hukuman mati itu Pak, ekonominya tumbuh 10% ke atas. Ya. Jadi terima kasih banyak Pak telah memberikan sejarah kehidupan nih untuk kita juga pandang Bapak tentang Indonesia, dan kita mungkin layak menyaksikan apa yang disampaikan Bapak Suherman ini, terutama tentu generasi muda kita. Ini sebab seperti Bapak katakan tadi, negara kita sekarang ini benar-benar memprihatinkan. Mengenai pemimpin kita Pak Soekarno nggak bisa ditiru. Iya. Cuma dia memang taruhlah bapak bangsa, oke lah. Iya. Soeharto sama sekali nggak bisa ditiru. Soeharto tuh Pak, waktu zaman saya tuh Pak, membunuh orang tuh nggak pakai senyum doang. Nggak ada itu. Begitu ditanya oleh Yasir Hadi Broto kan, Pak, gimana menyelesaikan si ID itu Pak, gimana caranya nih Pak? Ya senyum aja. Ada tuh ya. Nggak bilang, oh Pak, bagus kamu ini. Nggak, cuma ketawa aja dia. Berarti waktu dia membunuh Hartono, pengganti Ali Sadikin dulu namanya KKO ya. Iya, KKO ya. KKO itu dulu panglimanya kan Ali Sadikin, diganti oleh Hartono. Hartono ini orang Soekarno. Hartono ini jadi duta besar waktu Soeharto naik itu dia jadi duta besar di Korea Utara. Korea Utara ya. Dipanggil pulang oleh Soeharto. Dipanggil pulang oleh Soeharto, dibunuh di sini. Di Hotel Indonesia itu. Alasannya apa? Bunuh diri katanya, pakai pistol sendiri. Diperiksa pistolnya. Nggak cocok dengan peluru. Dengan peluru itu nggak cocok. Yang menembusnya pelurunya 5,5 milimeter. Sedangkan yang dimiliki oleh sini 9 mm. Jadi masa dia bunuh dengan pakai peluru 5,5 itu enggak masuk di pistol dia. Ini kan berita Yuda dengan angkatan bersenjata, korannya waktu itu kan dia bunuh diri di Hotel Indonesia katanya. Dia kan korannya waktu itu kan koran Soeharto kan. Jadi kalau dibilangin Hartono bunuh diri itu bohong. Sudah itu kepala Bapak mungkin kenal Paragawati, Oki apa namanya? Oki Osakawati. Itu bapaknya polisi Pak. Bapaknya polisi dulu kan kepala polisi Jakarta muncul sekarang. Iya. Kepala polisi Jakarta, kantornya dulu di Monas sana. Iya. Oh, namanya Komisaris Besar Polisi Akhyar. Itu dibunuh oleh Soeharto. Nggak ada kuburannya di mana, alasan dibunuhnya apa. Nah, begitu ditanya senyum aja Soeharto. Nah, sudah itu yang ini apa? Atono Rex Sodarsono bekas Panglima Siliwangi. Itu dibunuh tuh Pak, bukan dia meninggal baik-baik, bukan. Dibunuh oleh Soeharto itu. Saya bisa buktikan kalau orang menanyakan. Kalau Soeharto masih hidup saya nggak berani. Iya. Bisa hilang sendiri. Itu Atono Rex Sodarsono itu dibunuh. Pak, terima kasih banyak. Saya dapat Bapak telah mau memberikan informasi untuk publik di negara kita. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.